Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sabina Rashid dari kelas 7 akan bercerita tentang Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua yang bernama Kakek Geppetto. Ia hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu untuk mendapatkan uang. Suatu hari, Geppetto ingin mengukir boneka kayu laki-laki yang ia beri nama Pinocchio. Dan ia berandai-andai bahwasanya boneka tersebut benar-benar hidup dan bisa menjadi anak laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Seandainya boneka itu benar-benar hidup dan bisa menjadi anak laki-lakiku, ucap Kakek Geppetto. Ia tidak tahu bahwasanya kayu yang digunakan untuk mengukir boneka itu adalah kayu ajaib. Dan ia juga tidak tahu bahwa perkataannya itu didengar oleh sang peri. Saat boneka itu selesai dibuat, Kakek Geppetto meletakkan boneka tersebut di atas kasur. Lalu sang peri pun menghampiri dan menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio tersebut. Boneka kayu, saat pagi datang, kamu bisa berjalan dan berbicara seperti anak-anak lainnya. Suatu hari, kamu bisa membuktikan bahwa kamu itu nyata dan benar-benar anak laki-laki, ucap sang peri. Tiba-tiba, mata Pinocchio terbuka saat itu. Dan sang peri mengatakan syarat agar Pinocchio bisa benar-benar menjadi anak laki-laki. Keesokan paginya, Kakek Geppetto terkejut melihat boneka yang ia buatnya bisa bergerak dan berbicara. Bahkan bisa memanggil ayah. Ada apa ini? Kenapa anggota tubuhmu bergerak? Kamu juga bisa berbicara? Ujar Kakek Geppetto. Lalu Pinocchio menjawab, "Iya, aku putramu, Pinocchio." Sebelum Kakek Geppetto kembali berbicara, Pinocchio berdiri dan berlari keluar dari rumah Kakek Geppetto. Lalu Kakek Geppetto mengejar Pinocchio yang berlari kencang. Dan orang-orang di jalanan hanya bisa tertawa ketika melihat boneka tersebut bisa bergerak. "Pinocchio, ayo pulang, berhenti berlari," ujar sang kakek. Pinocchio semakin nakal dan tidak mau menuruti perintah Kakek Geppetto. Lalu Pinocchio berbaring di jalanan sambil tertawa. "Hahaha, aku tidak ingin pulang, aku ingin bermain saja, aku tidak ingin terkurung di rumah saja," ujar sang Pinocchio. Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah setelah ia berkeliling kota dan berbuat nakal. Ia pulang karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta Kakek Geppetto untuk mendaftarkannya sekolah. Ia ingin menjadi seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Kakek Geppetto pun menyanggupinya. Walaupun sebenarnya Kakek Geppetto itu tidak mempunyai uang untuk membeli buku sekolahnya. Kakek Geppetto berusaha dengan keras mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Ia terpaksa menjual jaketnya yang telah usang itu untuk membelikannya buku pelajaran. "Sekarang kamu bisa ke sekolah," ucap Kakek Geppetto ke Pinocchio. Keesokan harinya, ia pergi ke sekolah dan ditemani oleh jangkrik. Di tengah perjalanan, ia melihat ada suara-suara berisik. Dan ternyata sedang ada pertunjukan boneka. Untuk bisa membeli tiket pertunjukan tersebut, Pinocchio menjual buku-buku yang telah dibelikan oleh Kakek Geppetto. Sebelum menjualnya, jangkrik sudah memperingatkannya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun, Pinocchio tidak mau mendengarnya. Ia tetap menjual buku tersebut dan menyembunyikan jangkrik di topinya, supaya dia tidak diganggu. Setelah pertunjukan, Pinocchio diajak naik ke atas panggung dan ia berhasil membuat pertunjukan yang mewah karena ia adalah boneka yang bisa bergerak tanpa harus digerakkan oleh manusia. Sayangnya, Pinocchio justru terjebak dan ia ingin dimanfaatkan oleh pemilik pertunjukan tersebut. Lalu ia pun dikurung bersama topi yang berisi jangkriknya. Saat sedang sedih terkurung, Pinocchio melihat seorang peri. Dan ia meminta pertolongannya. Kemudian, peri tersebut meminta Pinocchio untuk menceritakan semua yang terjadi di hidup Pinocchio dengan jujur. Namun, Pinocchio bukannya jujur, justru ia malah berbohong.
ia menceritakan bahwa ia ditipu dan dirampok. Mereka mencuri buku sekolahku, lalu mereka memaksa aku untuk datang ke sini. Lalu mereka mengkurung aku di dalam kandang ini, kata Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio memanjang. Setiap kali ia berbohong, hidungnya itu semakin panjang sedikit demi sedikit. Peri lalu mengatakan kepada Pinocchio bahwa ia harus menjadi orang yang jujur, karena semakin ia berbohong, semakin hidungnya memanjang. Pinocchio akhirnya bercerita dengan jujur kepada peri. Lalu peri membantu Pinocchio dengan sihirnya untuk memendekkan atau mengembalikan hidung Pinocchio seperti semula. Setelah bebas, Pinocchio bukannya pulang ke rumah, tapi ia malah berbuat nakal lagi. Dan lagi-lagi, peri membantu Pinocchio. Saat perjalanan pulang, Pinocchio terjebak di lautan. Lalu, ia dimakan oleh hiu. Saat di dalam perut, Pinocchio bertemu dengan kakek Geppetto. Lalu mereka saling berpelukan. Pinocchio dan kakek Geppetto mencari jalan untuk keluar dari perut hiu. Lalu Pinocchio memiliki ide untuk membuat api unggun di dalam perut hiu. Dan usaha mereka berhasil, mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto yang tampak lemah digendong oleh Pinocchio saat berlari kabur dari hiu tersebut. Lalu Pinocchio merawat kakek Geppetto hingga ia pulih. Terima kasih Pinocchio, berkatmu aku bisa kembali pulih dan sehat, ucap kakek Geppetto. Setelah sampai rumah, Pinocchio kembali didatangi peri di dalam mimpinya. Peri tersebut sangat bangga kepada Pinocchio karena ia berhasil merawat kakek Geppetto hingga kakek Geppetto itu sembuh. Keesokan harinya, saat Pinocchio terbangun, ia terkejut karena ia mendapat keajaiban bahwasanya ia telah menjadi manusia pada umumnya dan bukan lagi menjadi boneka kayu. Ia lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil mengatakan, "Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki." Kakek Geppetto pun senang bisa melihat Pinocchio yang benar-benar bisa menjadi anak laki-laki. Sejak saat itu, keduanya hidup bahagia dan Pinocchio tidak pernah berbuat nakal lagi. Dan itulah cerita Pinocchio si boneka kayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.